Selamat pagi, Amang Inang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 11. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 topik yang menjadi penekanan pada minggu hari ini. Yang pertama, hal menghakimi. Yang kedua, hal yang kudus dan berharga. Yang ketiga, hal pengabulan doa. Ada 3 hal ini adalah penekanan dari 9 hal yang diajarkan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan pada waktu itu banyak orang yang mengikutinya. Ada orang yang bermotivasi mengikuti Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Ada orang untuk mendapatkan keajaiban. Ada orang yang ingin mendapatkan penghapusan dosa. Tetapi ada juga yang dengan sengaja untuk melihat celah dari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Itu sering sekali dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi kita juga harus tahu, bukan hanya orang Farisi dan ahli Taurat saja yang mengikutinya dan bersikap seperti itu. Tetapi banyak orang, bahkan pada sikap kita di zaman ini juga sudah terlalu banyak melakukan hal-hal yang diterangkan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit. Saya pernah marah ketika anak saya mencari mainannya dan dia mencari. Lalu saya dengan spontan mengatakan, "Di mana kau ambil mainanmu? Kesitulah kembalikan." Lalu dia berkata demikian, "Kan mama yang ambil." "Dari mana mama ambil?" "Dari situ jugalah mama kembalikan." Saya tersipu-sipu malu. Karena hal yang sepele, yang sederhana, sesungguhnya telah menjadi pelajaran bagi saya. Karena sering sekali kita menuduhkan sesuatu kepada orang lain tanpa mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu, tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan. Kita sering sekali seperti cumi dengan sigap mengeluarkan jurus tinta hitam ketika ada permasalahan kecil atau besar yang datang di sekeliling kita. Sehingga ketika
tinta hitam itu dikeluarkan, gelaplah sudah sekitar kehidupannya, sekitar tubuhnya, bahkan di sekitar matanya. Dia tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan atau apa yang dilakukan oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini menegur kita supaya tidaklah seharusnya kita menghakimi. Sebab penghakiman itu hanyalah milik Tuhan. Dialah yang menentukan kebenaran-kebenaran yang kita lakukan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tidak seharusnya kita menuduhkan kesalahan bagi orang lain tanpa melihat kesalahan dan kelemahan kita. Itulah penghakiman. Penghakiman telah menutup mata kita melihat kebaikan dan kebenaran orang lain. Kita hanya melihat kebaikan dan kebenaran kita sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bapak, Ibu, saudara sekalian, selumbar itu hanyalah seperti selembar kertas yang sangat tipis. Tetapi walaupun ada balok di mata kita, kita akan mengatakan, lihat ada selumbar di matamu. Biarlah aku mengeluarkannya terlebih dahulu, supaya kau bersih, supaya kau baik, supaya kau benar, dan lain sebagainya. Padahal ada sesuatu yang mengganjal di mata kita sebenarnya tidak ketahui, lebih tebal dari selumbar itu, lebih tebal dari selembar kertas tipis itu. Bahkan balok, jika kita melihat balok itu adalah potongan-potongan kayu yang tebal, yang tentu jika menempel di mata, apapun tidak akan kita lihat. Itulah orang munafik. Orang munafik ditegur oleh Tuhan pada hari ini. Termasuk saya, saudara, mari kita melihat. Sering sekali kita melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mari lihat dulu kelemahan kita. Mari lihat dulu kekurangan kita. Mari lihat dulu kesalahan-kesalahan kita. Maka kita bisa dengan sederhana, dengan baik memberitahukan kepada orang lain yang menjadi kelemahannya. Bukan dengan cara menghakimi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya, dan ia berbalik mengoyak kamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mutiara itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Satu butir saja itu sangat berharga. Tetapi mutiara itu tidak sembarangan dimiliki oleh orang-orang. Biasanya mutiara akan dimiliki oleh kalangan atas. Biasanya mutiara akan dijaga dengan sangat baik. Maka ketika kita berikan mutiara yang sangat berharga itu kepada anjing atau babi, dia tidak mengerti itu. Dia akan menginjak-injak dengan kakinya dan dia tidak memperdulikannya. Karena itu jagalah hatimu, jagalah harta yang berharga yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan berikan kepada dunia ini, kepada iblis, supaya jangan ia kembali mengoyak kamu. Yang ketiga, hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa adalah tentang bagaimana kita meminta, mencari, dan mengetok. Karena setiap orang yang meminta pasti menerima. Orang yang mencari akan mendapat.
dan orang yang mengetuk akan dibukakan baginya pintu. Karena itu, teruslah berusaha. Itu yang dimaksud dari perkataan itu. Berusaha untuk terus meminta, berusaha untuk mencari, dan berusaha untuk mengetuk. Meminta dari Allah, mencari dari Allah, dan mengetuk pintu hati Allah. Supaya Allah berkenan berbelas kasihan kepada kita. Karena apa yang disebutkan dalam perikop ini, adakah seseorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tentu Allah saja. Allah yang baik itu tidak akan memberikan batu ketika kita meminta roti. Tidak akan memberikan selalu penderitaan-penderitaan ketika kita meminta penghiburan dan kelegaan. Dia akan memberikan tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya. Sebab kalau kita manusia pun tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, Bapa yang di sorga melebihi daripada itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Eka Dharma Putra atau Pendeta Eka Dharma Putra pernah menuliskan satu renungan di Suara Pembaruan dan mengutip sebuah sajak tentang doa demikian. Aku minta kekuatan agar aku mendapat. Dia memberi kelemahan agar aku taat. Aku minta kesehatan agar aku bisa mengerjakan yang lebih besar. Dia memberi anugerah agar aku mengerjakan yang lebih baik. Aku meminta kekayaan agar aku bahagia. Dia memberi kekurangan agar aku bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja sesama. Dia membuat aku lemah agar aku bergantung padanya. Aku minta segala sesuatu agar dapat menikmati kehidupan. Dia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu dijawabnya. Ya, tidak ada jaminan bahwa semua doa yang kita panjatkan akan terkabul. Memang dalam bacaan Alkitab kita membaca, mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam ayat 7. Akan tetapi ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat selanjutnya dikatakan pula, ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Apa yang kita minta dalam doa belum tentu baik. Bahkan tidak jarang apa yang sekarang kelihatan baik menurut kita justru mendatangkan celaka di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu kita adalah minggu rogate. Biarlah setiap doa kita iringi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Dasari dengan keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, penekanannya adalah 3 hal. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 judul dari perikop ini. Hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, dan hal pengabulan doa. Lalu apa hubungannya ketiga hal ini? Apakah itu saling berhubungan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa saja saling menghubungkan satu sama lain. Tetapi sangat sulit untuk menghubung-hubungkan. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi kita minggu hari ini? Yang pertama, lihatlah kelemahanmu, lihat kekuranganmu, jangan menghakimi orang lain. Introspeksi dirimu, lihat apa yang terselip di matamu, yaitu balok. Berarti sebuah kelemahan-kelemahan yang besar, kekurangan-kekurangan yang besar dibandingkan selumbar di mata saudaramu. Kelemahan yang kecil, kesalahan yang kecil. Jangan engkau terlalu menekankan itu. Yang kedua, hal yang kudus dan berharga.
Jagalah hatimu sebagai sesuatu yang kudus dan berharga. Jangan berikan itu kepada siapapun. Karena siapapun dan apapun tidak akan sama penghargaannya dan penjagaannya seperti kita menjaganya. Dan seperti Tuhan menjaganya. Yang ketiga, percaya dan berusaha mencari, mengetuk, dan meminta supaya jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak kehendak kita yang kita paksakan, tetapi kehendak Tuhan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan menemukan. Setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Selamat merenung dan melakukan firman Tuhan secara perlahan dan Tuhan akan menguatkan. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.